Berikut ini adalah simpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai guru penggerak dan staf visi guru penggerak. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif dapat bermakna menumbuhkan disiplin yang sesuai baik dengan nilai-nilai kebajikan yang didorong dari dalam diri anak itu sendiri. Dalam mendisiplinkan anak tidak boleh dengan ancaman dan kekerasan. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin. Disiplin haruslah berasal dari diri kita sendiri. Untuk membentuk murid berdisiplin harus dibangun dengan motivasi intrinsik, bukanlah motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah teori kontrol. Dr. William Glasser dalam Control Theory meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Di antaranya tentang kritik dan membuat rasa bersalah anak akan menuju identitas yang gagal. Mereka belajar mengembangkan dialog diri negatif dan cenderung menjadi tidak percaya diri. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memegang kendali atas murid kita karena mereka mungkin akan memberontak. Yang kita lakukan adalah menuntun dan memberi contoh, lalu tergantung murid apakah mau melakukan atau meniru yang positif tersebut. Yang ketiga, teori motivasi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Hukuman sebaiknya dihindari karena menyakiti mental dan fisik anak. Hukuman akan menuju kegagalan identitas anak karena akan membuat menjadi tidak nyaman, merasa tersakiti, akibatnya murid menjadi pembenci aturan. Demikian juga penghargaan. Penghargaan efektif jika menginginkan murid melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ketika penghargaan tidak lagi diberi, murid akan mengulangi lagi kesalahannya. Hal ini juga tidak baik kepada temannya. Yang diberi penghargaan bisa sombong, arogan. Sebaliknya yang tidak bisa atau tidak diberi penghargaan akan merasa minder dan kurang percaya diri. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru penghukum. Seorang penghukum bisa memberi hukuman fisik maupun verbal. Penghukum biasanya akan menggunakan berbagai cara untuk menekan siswa lebih dalam lagi. Penghukum biasanya akan bersuara keras, bernada tinggi, mata melotot dan menunjuk-nunjuk serta menghardik. Contohnya, saya pernah menghardik bahkan memukul murid saya yang cabut dari pelajaran saya. Sebenarnya ini menunjukkan ketidakmampuan saya dalam memberi pelajaran yang menyenangkan bagi murid. Karena seorang guru penghukum haruslah berubah ke arah yang controlling yang lebih baik. Berikutnya adalah guru pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, seorang guru akan bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan untuk membuat murid merasa bersalah, tidak nyaman, dan rendah diri. Bahasa yang sering diungkapkannya misalnya adalah, "Ibu kecewa sekali dengan kamu, nak. Gimana coba kamu kalau orang tuamu tahu apa yang kamu perbuat? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya?" Seorang guru pembuat rasa bersalah menjadikan murid menjadi kurang percaya diri, bahkan menjadi seorang pemalu. Menjadi merasa bersalah, terkadang sikap ini lebih berbahaya dari seorang penghukum. Karena rasa dendam, minder, malu, atau merasa bersalah akan tertanam di dalam diri anak. Berikutnya adalah guru sebagai teman. Guru seperti ini tidak akan menyakiti murid. Posisi ini bisa berakibat positif, namun juga bisa berakibat negatif. Guru seperti ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Murid suatu saat akan kecewa jika guru juga tidak membantunya. Hal lain yang mungkin terjadi adalah murid akan ketergantungan pada guru tersebut.
dan tidak akan menganggap guru yang lain sebagai gurunya. Yang berikutnya adalah guru pemantau. Guru pemantau berarti mengawasi murid berdasarkan aturan atau konsekuensi atau sanksi yang diberikan. Biasanya, guru pemantau selalu membuat catatan rutin setiap hari terus-menerus. Peraturan dicatat dan disosialisasikan kepada murid. Murid yang melanggar peraturan akan diberi sanksi atau konsekuensi. Guru ini biasanya lebih formal dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Biasanya dia akan berkata, "Kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan kan jika cabut? Apa peraturannya jika terlambat dan konsekuensinya apa ya?" Yang terakhir adalah posisi yang paling baik untuk diterapkan sebagai seorang guru, yaitu guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang guru manajer bukanlah untuk mengatur perilaku seseorang, namun dia membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang guru manajer berbicara dengan tulus, tidak perlu marah dan meninggikan suara. Guru mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk keluar dari permasalahannya. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan salah satu penanaman disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menurut Kesen, restitusi adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga sisi restitusi, ada 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Pada sisi ini bertujuan mengubah identitas anak dari kegagalan menjadi kesuksesan. Pada dasarnya murid melakukan kesalahan cenderung karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun ada penolakan, karenanya murid perlu diyakinkan dengan mengatakan kalimat misalnya, "Tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa seperti itu." Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini merupakan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Semua perbuatan pasti ada tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi anak tidak langsung dibuat bersalah. Kita mungkin tidak suka murid ribut di kelas, namun jika kita tidak ingin tahu alasan dia ribut adalah untuk memenuhi kebutuhannya, apakah itu kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau survival. Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Anak dituntut untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan keselamatan tertinggi. Nilai-nilai keberpihakan pada murid sangatlah relevan sekali dengan peran dan nilai seorang guru. Peran dan nilai seorang guru penggerak relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peran utama guru penggerak adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Peran dan nilai lain seperti berkolaborasi, reflektif, inovatif, kreatif, semuanya ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru yang berpihak kepada murid. Sejalan dengan nilai peran guru penggerak, tentunya dia harus memiliki visi. Visi dirumuskan dengan membuat gambaran diri murid di masa yang akan datang, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan misinya, maka perlu adanya penerapan inquiry apresiatif. IA ini disusun dengan membuat kalimat prakarsa perubahan diri dengan alur bagja.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan nilai peran serta visi guru penggerak diterapkan dalam bentuk budaya positif di sekolah. Guru penggerak diharapkan melakukan aksi nyata sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Apa perubahan yang terjadi pada saya setelah mempelajari modul 1 ini? Banyak hal telah berubah dari diri saya. Dulu saya tidak memahami bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Saya hanya tahu bahwa kita mengajar, melatih, menilai anak sesuai dengan kurikulum yang dibebankan. Ternyata lebih dari itu, murid itu diibaratkan sebagai persemaian dan kita sebagai guru adalah ibarat petani yang merawatnya. Anak bukanlah kertas kosong, tapi dia sudah berisi dengan kodrat yang ada padanya. Tugas kita adalah menuntun dan mengarahkannya sesuai dengan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Kemudian saya memahami nilai-nilai sebagai guru penggerak. Saya sekarang lebih mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menyediakan pembelajaran menyenangkan bervariasi. Dalam mengajar saya menjadi lebih sabar, menggunakan kalimat-kalimat yang membimbing dan memotivasi siswa, mengusahakan siswa merasa menjadi orang yang merdeka di dalam belajar. Hal lain yang berubah dari saya adalah segala sesuatunya perlu perencanaan. Ini saya peroleh saat mempelajari alur Bagja. Ternyata kita tidak ingin ada perubahan yang Jika kita ingin ada perubahan yang positif dalam diri penerapannya di sekolah, maka butuh perubahan apresiatif. Dengan menyusut kalimat tanya dan tindakan penelitian, dengan alur Bagja ini, semua yang kita lakukan punya tujuan yang jelas, yang akhirnya bisa kita membuat visi kita. Kemudian seorang guru penggerak, saya sadari punya tugas menantang dalam hal melakukan kolaborasi dengan semua komunitas dalam sekolah. Kolaborasi sangat penting bagi saya untuk menerapkan nilai dan peran sebagai guru penggerak nantinya. Artinya, saya juga akan membentuk komunitas-komunitas sekolah untuk mempermudah saya dalam melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Sebenarnya banyak budaya-budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Misalnya penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, wajib pungut sampah, budaya ulos Batak dan filosofinya, olahraga, Jumat bersih, dan lain sebagainya. Namun perlulah bagi saya untuk lebih mengembangkan budaya itu menjadi lebih baik. Penerapan disiplin yang selama ini saya lakukan masih sebagai kontrol penghukum atau ke pembuat rasa bersalah. Ternyata setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai berubah. Saya mulai akan terus mengembangkan diri untuk berubah menjadi seorang guru sebagai manajer. Demikianlah tugas koneksi antara materi modul 1-4 ini saya perbuat ke depan. Semoga saya bisa berbuat lebih baik lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam mempelajari model selanjutnya. Sekian dan terima kasih.